بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam, hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutbil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib, Sayyidi Syekh Muhammad Samad, Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Talhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Arya Pekandangan Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah semua keluarga mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 224. Ya. Bener itu, Ustaz. Yang pakai cetakan kitab berapa? Nomor? 57. Hah? 57. Kiai, udah ketemu Kiai? Mang Joman udah ketemu? Bang Mantap udah ketemu? Bang Ridwan? Udah? Bang Yani udah? Mas Arif udah? Bang Hendrik udah ketemu? Bang Heri udah? Mang Hakam ada ketemu Mang Hakam? Belum? Siap. Mas Babang ada kitabnya? Siap. Lagi sendiri nih? Kang Deden nggak diajak nggak? Nggak. Mang Jamal ketemu Jamal? Bang Tony udah? Lah, Bang Imam kapan nyampainya? Udah ketemu udah? Pak Jojo udah? Saya Nasir udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Ini kedengeran apa kagak nih suaranya? Bacanya paling atas, iya.
Ini kalau di sini ngajinya sambil ngerokok sambil ngopi, Mang Hakam. Ngajinya. Kalau ngaji malam kalau nggak ngerokok ngantuk. Kong, udah ketemu Kong? Kita baca Fatihah lagi dah. Sekali lagi khusus buat Ibu Fatimah binti Khadijah yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang ada di daerah Turki. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa segera kembali ke tanah air. Kalaupun Allah mau cabut nyawanya, segera dicabut nyawanya dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun nasaihun fit tawakkuli 'ala Allahi fi tadbirir rizqi. Beberapa nasihat dalam rangka menerapkan tawakal kepada Allah pada saat mencari rizki. Masih bahas rezeki lagi Mang Maruf ini? Belum? Tiga kitab bahasanya sama semua ya? Thumma'lam ba'da hadhil jumlati anni mujarridun laka nukatan wajadtuha bihaitu tamkutu fil qalbi idza tadakkartaha wa takfika mu'nata hadzal babi wa tad'uka ala wadihatit tariqi in ta'ammaltaha wa amilta biha wallahul muwaffiq. Jangan diterusin Ustaz. Kalau terusin nutup kita jadinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti langsung kita. Pemalam kemudian perlu kita ketahui bersama ba'da hadhil jumlati, setelah jumlah yang sudah dijelaskan sebelumnya, anni mujarridun laka nukatan wajadtuha, bahwasanya aku menyajikan untukmu beberapa catatan yang aku dapatkannya.
Bihaitsu tamkutu. Meskipun kalau di kitab pakai tankutu ya, itu huruf terakhirnya pakai sa. Pakai sa, nunnya diganti pakai mim, tamkutu gitu. Bihaitsu tamkutu fil qalbi idza tadzakkartaha. Sekiranya apa yang aku jelaskan ini memberikan faedah ke dalam hati apabila kamu mengingatnya. Harapan Tuan Musonib ketika kita ingat catatan-catatan ini, hati kita menjadi paham. Wa takfika mu'nata hadzal babi, dan agar kamu merasa cukup dengan catatan-catatan ini sebagai bekal dalam mengamalkan dan memahami bab ini, bab tawakal. Agar kita nggak salah paham lagi tentang tawakal. Karena selama ini banyak orang yang salah memahami tentang tawakal itu sendiri. Wa tad'uka ala wadihatit tariqi, dan aku dorong dirimu untuk berada di jalan yang lurus. In ta'ammaltaha, jika kamu merenungkannya, wa amil tabiha, dan kamu mengamalkannya. Wallahul muwafiq, dan Allah zat yang maha memberikan taufik. Udah tuh. Gimana Kiai? Jelas. Al-ula anta'lama annallaha ta'ala dhamina rizqaka fi kitabihi wa takaffalalaka bihi. Yang pertama, catatan yang diberikan oleh Tuan Musonib terkait bahasan sebelumnya, anta'lama, bahwasanya kamu betul-betul memahami, menyadari dan meyakini annallaha ta'ala dhamina rizqaka fi kitabihi, bahwasanya Allah Ta'ala sudah menjamin rizkimu di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Wa takaffalalaka bihi, dan sudah menyiapkan rizki itu untukmu, dan sudah menanggung rizki itu untukmu. Yakini itu, bahwa rezeki kita sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah. Itu keterangannya sudah banyak dalam Al-Quran. Udah sering kita baca berulang-ulang. Apa, Bang Waruk? Cuma memang belum yakin-yakin juga ya. Apalagi kalau Ustadz mah udah hafal banget dah ayat-ayat tentang rezeki mah. Kiai udah hafal banget dah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Itu salah satunya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu salah keduanya. Banyak dah pokoknya. Kalau mau dibacain aja mah. Abang Heri. Dan kita yakin bahwa apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu benar adanya dan pasti. Menanamkan keyakinan di situ tentang itu.
bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Meskipun kemarin kita masuk ke kampung yang nggak ada orangnya, kalau memang Allah tetapkan hari itu kita makan, pasti ada yang nganterin makanan itu. Wa ma taqulu law wa'adaka malikun min mulukid dunya annahu yudhifukal lailata wa yu'ashshiyaka wa yu'ashshika wa anta hasanuz zanni bihi annahu shadiqun la yakdzibu wa la yukhliful wa'da bal law wa'adaka bidzalika suqiyun aw yahudiyun aw nasraniyun aw majusiyun masturun indaka bizahirihi afifun fi maqalatihi alasta tatiku biwa'dihi wa tatma'innu biqaulihi wala tahtammu li asyaika tilkal lailati ittikalan alaihi. Panjang tuh Ustaz. Fama taqulu, coba kamu pikirkan apa pendapatmu. Law wa'adaka malikun min mulukid dunya, kalau ada seorang raja dari raja-raja yang ada di dunia menjanjikanmu, berjanji kepadamu, annahu yudhifukal lailata, bahwa dia akan menjamumu pada malam hari, memuliakan sebagai tamu gitu. Wa yu'ashshika, dan memberikan kamu makan malam. Wa anta hasanuz zanni bihi, dan kamu berhusnuzon kepadanya. Annahu shadiqun la yakdzibu, bahwa raja itu jujur, benar, tidak dusta. Wala yukhliful wa'da, dan kamu husnuzon kepadanya, bahwa raja itu tidak akan ingkar janji. Bal law wa'adaka bidzalika suqiyun, bahkan kalau ada orang pasar yang berjanji kepadamu. Apa mau? Orang pasar. Suqiyun, orang pasar. Biasanya orang yang ada di pasar seringnya bohong gitu. Seringnya. Gimana Bang Heri? Barang KW dibilang ori ini ori gitu. Orang pasar tuh biasanya begitu. Padahal ada cacatnya, masih mulus ini. Hah? Ya pokoknya Mas Bambang tahu dah itu. Orang pasar sih dia. Makanya sampai disebut tempat terburuk. Tempat terburuk adalah pasar ya, karena di pasar itu rata-rata orangnya pembohong semua. Rata-rata gitu. Meskipun enggak semua. Bahkan kalau ada orang pasar yang berjanji kepadamu, au Yahudiyun, atau ada orang Yahudi, au Nasroniun, atau Nasrani, au Majusiyun, atau orang Majusi, masturun indaka bizahirihi, yang sifat aslinya masih tertutup darimu. Afifun fi maqalatihi, yang dia menjaga ucapannya. Alasta tatiku bihi, tatiku biwa'dihi, bukankah kamu meyakini janji-janjinya? Wa tatma'innu biqaulihi, dan kamu merasa tenang dengan ucapannya. Wala tahtammu li asyaika, dan kamu tidak pusing tentang makan malammu pada malam itu. Ittikalan alaihi, karena kamu tawakal kepadanya.
Tawakal kepada tadi tuh orang-orang itu, sama raja, sama orang pasar. Bukankah kamu akan yakin kepada janjinya? Kalau kata kemarin, kata Mang Haji katanya, kita lebih yakin sama janji Cina dibanding sama janji Allah. Gitu. Ya tadi nih. Bal wa'adaka bidzalika suqiyun aw yahudiyun aw nasraniyun. Giliran orang yang ngejanjiin kita yakin banget. Ngikut cok sama gua ke sono. Kagak punya ongkos pisan ini, udah tenang. Makan mah jangan pikirin. Jangan kok jangan pikirin makan mah. Iya, kalau sama orang yang janji seperti itu, kita kelihatannya yakin banget. Gimana, Bang Sarip? Bang Sarip diajak pergi sama Pak Ridwan kan. Bang Sarip ikut saya nyok. Gitu. Dinas luar kota. Gitu. Nah, tenang, ongkos mah. Apa kau? Jangan pakai dipikirin. Kadang-kadang kita seperti itu tuh. Kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu sama kita lebih yakin sama itu. Benar saja? Begitu ya? Famalaka wa qad wa'adaka Allahu wa dhamina laka rizqaka wa takaffala bal aksama alaihi fi ghairi mawdi'in wa anta la tatma'innu bi wa'dihi wa la taskunu ila qawlihi wa domanihi wa la tanzuru ila qasamihi bal yabtaribu qalbaka wa yahtammu. Lalu kenapa? Padahal Allah sudah berjanji kepadamu. Wa dhamina laka rizqaka, dan Allah sudah menjamin rizkimu. Wa takaffala, dan sudah menyiapkan semuanya. Sudah menanggung semuanya. Mau dicari atau enggak dicari, pasti kalau Allah sudah tentukan rezeki kita akan nyampe ke kita. Sudah ditanggung oleh Allah. Wa takaffal bal aqsama alaihi fi ghairi maudin, bahkan Allah bersumpah tentang rezeki itu bukan hanya pada satu tempat, bukan hanya pada satu ayat, fi ghairi maudin, di tempat yang sangat banyak. Kayak tadi kalau kita baca ayat tentang rezeki banyak banget di Al-Qur'an. Allah udah janji sampai udah sumpah terkait rizki buat kita. Wa anta la tatma'innu bi wa'dihi, kenapa kamu belum tenang juga menerima janji Allah? Kalau orang yang ngejanjiin yakin banget romannya. Allah dari dulu udah ngejanjiin sampai karang. Bang Hendrik masih kagak yakin juga gitu. Sampai sekarang masih kedabragan aja. Kenapa kamu belum tenang juga dengan janji yang Allah berikan? Wala taskunu ila qaulihi wa domanihi, kenapa kamu belum merasa nyaman, belum merasa tenang terhadap firman-Nya dan jaminannya? Bahkan bukan cuma Allah yang ngejelasin, Rasulullah bantuin jelasin juga lewat hadis. Para ulama lewat kitab-kitabnya udah bantuin jelasin juga. Masih kagak yakin juga.
Ya, sepi amat ini. Ya, Kiai, silakan Kiai. Ini masalah rezeki. Rezeki itu biasanya orang masyarakat menerima rezeki ada di kita, uang apa segala-galanya. Nah ini kalau ini itu dia kagak ngerti. Ya iya, itu masalahnya Kiai. Masalahnya begitu. Kadang-kadang kita juga terlalu sempit mengartikan rezeki itu. Banyak dari kita mengartikan rezeki hanya berupa uang. Padahal dikasih nikmat ibadah itu rezeki, dikasih sehat walafiat itu rezeki, dikasih bini sama anak yang pada nurut itu rezeki, kan gitu. Makanya biar pada sehat, tapi kantongnya kosong, masih ngeluh-ngeluh juga. Gitu. Karena belum menganggap bahwa sehat yang dia rasakan itu rezeki dari Allah. Begitu Kiai. Kadang-kadang penyakit kita kebanyakan seperti itu. Mengartikan rezeki hanya berupa materi, harta yang berfisik. Gitu. Cuman rezeki yang lagi kita bahas ini kemarin terkait dengan rezeki yang kita makan, yang kita minum, dan yang kita pakai. Rezeki yang lagi kita bahas ini lebih spesifik diarahkan ke sana, Kiai. Makanya tadi bahasanya wala tahtammu li asyaika gitu. Bahasanya lagi makan malam. Karena yang dibahas di sini rezekinya rezeki masalah yang kita makan dan yang kita pakai. Sama yang kita punyain. Karena memang kebanyakan kita pusingnya kagak lain, masalah ono doang. Gitu. Kenapa Pak Ridwan, Bang Yani, Bang Heri, Bang Hendrik ampe kagak datang ngaji? Karena lagi pusing masalah ono, begitu. Apaan Bang Haji? Kenapa kalau orang yang janjiin mah kita yakin, tapi giliran Allah yang ngejanjiin kagak yakin pisan gitu. Bang Heri mau lebaran, bini belum salin acan-acan kan gitu. Apaan kok? Lagi puyeng aja. Kebetulan ketemu Pak Ridwan dijanjiin kan besok Bang Heri malaman 27 ya THR baru dikasih. Wow tuh udah enteng itu Ustaz. Alhamdulillah gitu. Meskipun belum nerima baru dijanjiin doang. Ntar Bang Heri ya malaman 27 THR baru dikasih. Itu udah enteng banget itu rasanya. Tas kono udah, pala udah adem gitu. Kalau orang yang janjin begitu tuh. Giliran Allah yang janjin dari dulu Al-Qur'annya sama, dari dulu ayatnya sama, kita sering baca udah ayatnya. Kenapa masih kagak yakin juga? Begitu Pak Ridwan ya? Iya. Wala tanzuru ila qasabih, dan kamu tidak memandang sedikit pun kepada sumpah-sumpahnya. Padahal udah sering Allah bersumpah dalam Al-Quran terkait rezeki kita. Yang sering kita baca paling itu.
alail, ad-duha. Langsung kita baca tuh. Kan sumpah semua. Walaili demi waktu malam. Wadduha demi waktu duha. Allah sumpah semua itu. Masih kagak yakin juga. Kita kalau nuduh teman kita kentut aja, dia udah sumpah, udah kita nggak berhenti nuduhnya. Lo kentut aja, kagak, wallahi dah, begitu, udah berhenti dan nuduhnya. Jadi Allah udah sumpah, udah segala macam sumpahnya. Wasyamsi, walaili, waduha, sumpah mulu. Apa mau ntar? Kan gitu ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu Allah janji dengan menggunakan sumpah awalnya walaili. Apa Erik? Wadduha walaili idza saja. Sumpah mulu dah. Kenapa kamu tidak memandang sedikit pun kepada sumpahnya Allah? Allah udah sumpah, ngor. Masih kagak yakin juga. Bal yatoribu qalbaka wa yahtamu. Bahkan hatimu masih selalu gelisah dan masih selalu merasa pusing. Puyeng mulu. Pece apa miring-miring. Rambut acak-acakan. Kenapa? Belum. Nah tadi tuh Bang Heri di janjian Pak Ridwan belum kelihatan, padahal baru omongan doang udah yakin. Iya baru di ntar ya Bang Heri ya, malaman 27. Belum kelihatan saya duitnya belum. Tetep aja udah yakin. Ngapa giliran sama Allah kagak yakin juga? Apa Ustaz? Pohon mangga makanya nyangkutnya. Sampai masih selalu gelisah dan masih pusing. Sampai sering disindir kan. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih kebaikan ujungnya pelit. Kagak mau ngasih. Dikasih keburukan ngeluh. Wal fajr dah. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Dikasih kemuliaan ya Allah, duit banyak amat ya, sampai pusing ngabisinnya, kemana ya ngabisinnya? Kasih duit kebanyakan ngeluh. Yang keduanya faqaddara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Dibikin rezeki sempit ngeluh juga. Ya Allah, ngapa susah amat ya? Manusia begitu sifatnya. Lebih yakin kepada janji orang, tapi tidak yakin terhadap janji-janji Allah. Fayalaha min fadihatin law ra'aita wa balaha. Wa yalaha min musibatin law alimta nakalaha. Betapa hinanya nafsumu kalau seandainya kamu melihat kondisinya. Dan merupakan musibah yang amat besar apabila kamu mengetahui kenakalannya, mengetahui sifatnya. Ya sumbernya lagi-lagi nafsu. Yang bikin kita ini masih belum yakin terhadap janji Allah ya nafsu kita sendiri. Fayalaha min fadihatin law ra'aita wa balaha. Amat hina nafsu itu kalau kamu melihat kondisinya. Sama orang yang nggak bisa ngasih kita, yang tidak bisa membawa manfaat buat diri kita, kita yakin.
giliran sama Allah. Zat yang mengurus seluruh alam jagat raya ini kita kagak yakin pisan. Itu kan kehinaan buat nafsu kita kalau masih seperti itu. Apa Bang Heri? Nambahin? Enggak. Bang Ipul, Kiai nambahin Kiai? Cukup. Mang Hakam kali, Mang Hakam nambahin enggak? Cukup. Bang Orub? Bang Ipul, enggak? Ya rasain aja dah. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, atat lubu rizqallahi min indi ghairihi wa tusbihu aminan min khaufil awaqibi. Apakah kamu mencari rizki Allah dari makhluk selainnya dan kamu merasa aman dari masa depan yang masih mengkhawatirkan? Wa tardo bisarrafin wa in kana musyrikan dominan wala tardo birabbika dominan. Dan kamu merasa puas dengan pemberian dan jaminan sekalipun itu dari orang musyrik, tapi kamu tidak puas sedikit pun terhadap jaminan yang diberikan Tuhan. Ya tadi tuh. Kalau kata Majoman gitu, dan Cina aja yang janjiin, yakin banget. Padahal musyrik dia. Tapi kenapa kita lebih yakin sama janji dari dia dibanding janji Allah? Kenapa, Mor? Ka'annaka lam takna bima fi kitabihi fa asbahta manhulal yaqini muzabina. Atau kalau ada yang pakai redaksi mubayina, sama tuh. Seakan-akan kamu tidak merasa cukup sedikit pun dengan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran. Fa'asbahta manhulal yaqini muzabina. Maka kamu menjadi orang yang memiliki keyakinan yang lemah, yang jauh dari keyakinan. Ngaji udah dari dulu, ngaji bahasan masalah tawakal udah dari dulu dijelasin. Sampai sekarang yakinnya kagak nambah-nambah juga. Masih kagak yakin juga. Gimana, Mor? Fasbah taman hulal yaqini. Jangan marah-marah, Mor. Marah-marah rumana. Maka kamu menjadi orang yang memiliki keyakinan yang lemah. Bahkan bukan cuma itu, mubayina. Kamu jauh dari keyakinan. Jauh dari dikatakan yakin. Wali hadzal makna yanjarru hadzal amru ila syakki wasyubhati wa yukhafu ala sahibihi wal iyadu billahi salbul ma'rifati wad dini. Dan berdasarkan kandungan syair ini, yanjarru hadzal amru, permasalahan ini mendorong dirimu ila syakki wa syubhati, kepada keraguan-raguan. Syak dan syubhat itu sama ya. Syubhat asal katanya abu-abu, remeng-remeng. Ya ragu-ragu juga. Kepada keraguan-raguan. Wa yukhafu ala sahibihi
wal iyadu billah salbul ma'rifati wad dini. Dan dikhawatirkan, ditakutkan atas orang-orang yang masih memiliki keraguan di hatinya, wal iyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kita tergolong ke dalamnya. Salbul ma'rifati wad dini, akan dicabut cahaya ma'rifah dan cahaya agama dari hatinya. Itu yang paling ngeri. Kalau sampai kita meninggal dunia masih dalam kondisi ragu terhadap janji Allah, takutnya kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena cahaya ma'rifah dan cahaya agama dicabut dari hati kita. Itu yang dikhawatirkan, Ustaz. Kalau sampai sekarang, sampai saat ini kita masih belum yakin juga kepada janji Allah. Jangan manyun Bang Tony, manyun. Kagak terima apa? Bayani, nambahin? Enggak, cukup. Kalau masalah rezeki, ngeri ya. Walihada qala subhanahu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berdasarkan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang yang mukmin. Itu ciri-cirinya. Kalau kita mau dimasukkan ke dalam kelompok orang mukmin, satu ciri utamanya yaitu orang mukmin punya sifat tawakal kepada Allah. Kira-kira kita udah tawakal atau belum, Bang Ipul? Ya periksa masing-masing aja dah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah maka orang-orang mukmin hendaknya bertawakal. Fahasbul mu'minil muhtammi bi amri dinihi hadhihin nuqtatul wahidatu. Maka bagi orang mukmin yang lebih memfokuskan dirinya kepada permasalahan agamanya, satu catatan ini sudah cukup baginya. Untuk kita balik itu artinya. Hasbu, asal katanya cukup, maka cukuplah bagi orang mukmin yang memfokuskan dirinya tentang masalah agama satu catatan ini. Gimana Kiai? Nambahin. Ini sebagian orang mukmin ada yang menerima kehendak Allah, ada juga yang kagak nerima. Yang kagak nerima inilah yang jadinya masalah. Iya, berarti namanya baru ngaku sebagai orang mukmin. Tapi diakuin apa enggak, itu urusan Allah dah. Makanya kan serba salah. Kalau dulu Buya bilang sama kita, kalau ada orang yang nanya sama kita, apakah kamu mukmin? Itu kan bingung jawabnya Kiai. Kita jawab, iya, saya mukmin, bohong. Karena pada kenyataannya kita belum yakin sama janji Allah. Bilang kagak mukmin langsung kafir pagi-pagi kita. Ya ngaku mah, kalau kata Kiai Zainuddin MZ dulu begitu, ngaku mah siapa gue boleh, ngaku saya mukmin, saya Islam, Muslim, siapa gue boleh, tapi diakuin atau tidak itu lain lagi urusannya Kiai. Ya kalau ngeliat kesini, nggak bakal ada orang mukmin yang belum nerima hal ini, nggak bakal ada. Kalau dia belum menerima ya berarti belum mukmin namanya. Begitu Kiai. Ya tinggal kita periksa diri kita masing-masing dah. Kira-kira kita sudah mukmin atau masih belajar.
Ngapa Bang Hendrik? Kali mau protes, dangak. At-taniyatu. Terus ini nih. Ada yang ngasih kode aja di belakang ono. Dikit lagi dah, tanggung. Sampai bawah. Anta lama anna rizqo maksumun. Catatan yang kedua, bahwa kamu memahami, menyadari dan meyakini bahwasanya rizki itu sudah dijatahkan. Sohadzalika min kitabillahi wa akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan itu semua sahih terdapat di dalam Al-Quran dan khobar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih itu Ustaz keterangannya. Bahwa rezeki sudah dijatahkan. Wa nufaddilu ba'duha ba'dan kan gitu. Kami berikan kelebihan kepada sebagiannya dan sebagiannya. Terutama terkait rezeki. Karena memang sudah dijatahkan masing-masing. Wa ta'lama anna qismatahu la tataghayyaru wa la tatabaddalu. Dan kamu memahami dan meyakini bahwasanya jatah-jatah itu tidak akan bergeser dan tidak akan berubah. Kalau sudah dijatahkan oleh Allah, nggak bakal ketuker. Bang Hendrik emang jatah rezekinya segayung pucung. Biar nyenduknya di laut tetap aja dapetnya segitu-gitu juga. Segayung pucung juga. Tidak akan bergeser dan tidak akan berubah. Gimana Bang Heri? In ankartal kismata au jawazta naqdoha padhalika babul kufri taqra'uhu. Na'udzubillah. Jika kamu mengingkari pembagian jatah itu, au jawazta naqdoha, atau kamu menganggap bahwa rizki itu bisa batal, pembagian jatah rizki itu bisa salah, padhalika babul kufri taqra'uhu, maka itu sama saja kamu sedang mengetuk pintu kekafiran. Kalau kita menganggap bahwa rezeki itu bisa salah, ini Allah salah ngasih kali, gitu. Itu sama aja kamu mengetuk pintu kekafiran. Nggak bakal salah ngasih. Padahal kita yang kerja dari pagi sampai sore, pers keringet banting tulang, ngapa orang-orang yang kerja nyantai yang lebih kaya? Gitu. Kita tiap malam zikir, wirid, sholat kagak pernah, nggak pernah ketinggalan. Ngapa orang Bugono yang kaya? Iya, memang masalah rezeki mah nggak ada kaitannya sama ibadah yang kita kerjakan. Itu semua sudah dijatahkan oleh Allah. Emang dia jatahnya banyak kan, nggak bakal ketuker dan Allah nggak akan salah ngasih. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Wa ma akhto'aka lam yakun liusibaka. Itu kaidahnya. Jangan ngomong gitu mentah. Ini Allah salah ngasih kali ini. Lah bisa kafir pagi-pagi kita. Gimana Ustaz? Jelas itu ya? Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari hal-hal seperti itu. Wa in alimta annahu haqqun la yataghayyaru fa ayyu fa'idatin fil ihtimami wat talabi illa dhullu wal hawanu fid dunya wa syiddatu wal khusranu fil akhirat.
Jika kamu memahami bahwasanya pembagian jatah rezeki itu benar, tidak akan berubah, lalu apa faedahnya kamu pusing-pusing? Kamu capek-capek nyari. Yang kamu dapatkan hanyalah kehinaan dan kerendahan dirimu di alam dunia. Wasyiddatu wal khusranu fil akhirati. Yang kamu dapatkan hanyalah kesulitan dan kerugian di alam akhirat nanti. Sampai ninggalin ibadah buat nyari rizki doang. Sholat ketinggalan, ibadah lainnya ditinggal buat nyari rizki. Karena saking puyengnya. Nggak ada gunanya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam maktubun ala zuhril huti wat tauri rizqu pulan ibni pulan fala yazdadul harisu illa juhdan. Berdasarkan keterangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah tertulis di punggung ikan dan hewan-hewan rizkinya Pulan bin Pulan. Besok cari Bang Heri ikan dekat rumah. Pengen tahu nama kita ada apa di situ, jatah kita hari berapa. Fala yazdadul harisu illa juhdan. Maka yang bertambah dari orang yang ngoyo dalam mencari rezeki hanyalah keletihan dan kelelahan. Tapi bukan berarti nggak boleh nyari ya, ini jangan salah paham lagi. Artinya tugas kita sebagai khalifah beraktivitas yaitu jalankan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Tapi ingat, apa yang kita terima hari ini bukan hasil dari usaha kita. Usaha yang kita lakukan hanya sekedar menjalankan tugas kita sebagai khalifah. Kalau apa yang kita terima itu murni sudah dijatahkan oleh Allah. Makanya di sini kalau sudah dijatahkan, biar dia ngoyo banget, keluar gelap pulang gelap, keluar jam 5 pulang jam 6. Masih subuh-subuh juga. Melekat. Biar kata buka warung sampai 24 jam, keburu ketangkep Bang Heri, kelamaan. Emang hari itu jatah rezeki sudah ditentukan oleh Allah, nggak bakal nambah. Biar kata kerjanya santai, tapi emang dijatahkan oleh Allah hari itu dan terima banyak, ya dapatnya banyak. Fala yazdadul harisu illa juhdan. Orang-orang yang ngoyo dalam mencari rezeki yang dia dapatkan hanyalah kelelahan. Nggak bakal nambah kadar rezekinya enggak. Yang nambah cuma capeknya doang. Begitu Bang Heri. Tapi tadi ya, bukan berarti kita nggak boleh usaha. Usaha sekedar menjalankan tugas kita sebagai khalifah Allah di bumi. Tapi bukan itu yang menentukan hasil yang kita dapatkan. Hasil yang kita dapatkan itu murni apa yang sudah dijatahkan oleh Allah buat kita hari itu. Tetap dagang mah tetap, kerja tetap, usaha tetap. Tapi yang kita perlu tanamkan bahwa apa yang kita terima bukan hasil dari usaha yang kita lakukan. Itu murni apa yang sudah dijatahkan oleh Allah buat kita. Wa fi mithli dzalika yaqulu syekhuna rahimahullah inna ma kuddira lima dighaika ayyam dughahu fala yamdughuhu ghairuka. Faqul rizqaka wa yahaka bil izzi wala ta'kulhu bil dhulli. Dan senada dengan apa yang dijelaskan
oleh Rasulullah, Tuan guru kita rahimahullah berkata, sesungguhnya apa yang ditakdirkan oleh Allah akan dikunyah oleh gigi gerahammu tidak akan dikunyah oleh orang lain. Emang jatahnya kita yang ngunyah, nggak bakal dikunyah sama orang lain, Bang Heri. Kecuali engkong dah. Bisa jadi Bang Heri yang ngunyahin. Ini kok saya kunyahin kong. Gitu. Apa nih? Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah akan dikunyah oleh gigi gerahammu, tidak akan dikunyah oleh orang lain. Artinya tadi, rizki kita nggak akan ketuker oleh orang lain, oleh rizki orang lain. Itu makanya Allah sangat benci dengan orang yang hasad, karena secara tidak langsung dia tidak menerima apa yang sudah dijatahkan oleh Allah. Ada orang hasad begitu, nggak seneng ngeliat orang yang bahagia, nggak seneng lihat orang lebih kaya dari dia. Berarti kan dia tidak menerima bahwa orang itu dijatahkan lebih banyak dari dia. Gimana, Mor? Begitu Bang Heri. Nggak bakal ketuker, tetap aja. Fakul rizqoka bil izzi. Maka makanlah rizkimu dengan cara yang mulia. Artinya cara yang mulia itu ibadah tetap kita jalankan. Nggak sampai menghinakan diri kita. Jangan sampai gara-gara nyari rizki, ibadah sampai ketinggalan, sampai keleleran. Jangan sampai. Silakan makan rizkimu dengan cara yang mulia. Wala ta'kulhu bidzuli, jangan kamu makan rezekimu dengan cara yang hina. Fahadhihi nuktatun hasanatun mukni'atun lirrijali. Ini merupakan catatan yang sangat bagus yang dianggap cukup bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dah itu ya. Masalah rezeki itu. Ingat, rezeki kita nggak akan ketuker dan Allah nggak akan salah ngasih. Apa yang sudah dijatahkan oleh Allah buat kita hari ini pasti kita terima. Begitu Bang Heri? Biar kata kerjanya capek banget, kalau emang jatah rezekinya segono, ya nggak bakal nambah. Biarin dah, lembur deh dah. Coba itu. Atali tatu jam 2 situ dulu dah. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin? Ustaz kali? Cukup, Kiai? Cukup. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.